Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama kita telah membahas bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Kafirun sesuai dengan makhorijul huruf yang benar dan sesuai dengan tajwid yang benar. Di pertemuan kedua, kita telah membahas bagaimana cara menulis Quran Surat Al-Kafirun sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kandungan serta pesan yang terdapat pada Quran Surat Al-Kafirun. Sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama, mari kita mengenal surat Al-Kafirun secara umum. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah setelah diturunkannya surat Al-Ma'un. Karena diturunkan di kota Mekah, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Kafirun sendiri artinya adalah orang-orang kafir. Dinamakan Al-Kafirun karena diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Adapun sebab diturunkannya surat Al-Kafirun diantaranya adalah kaum Quraisy merasa heran ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka pun menentang dakwah Rasulullah dengan berbagai cara. Setelah gagal menghentikan Rasulullah dengan menyakiti beliau, mereka menawarkan harta dan jabatan. Ketika upaya itu pun gagal, mereka mengambil jalan kompromi, menawarkan kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban atas ajakan mereka. Kesimpulan pertama, Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, sekarang mari kita pelajari makna tiap ayat dari surat Al-Kafirun. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Adapun makna dari ayat ini adalah jawaban Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Ayat kedua, La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Makna dari ayat kedua ini, kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain atau mengikuti tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Makna dari ayat ketiga,
Begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Ayat keempat dan kelima. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Makna dari kedua ayat ini adalah kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Makna dari ayat ke-6 ini adalah kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama dengan agama kita. Lalu, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun kesimpulan dari ayat pertama sampai ayat ke-6 sebagai berikut, bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran Surat Al-Kafirun. Kesimpulan kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan agama lain. Kesimpulan ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan, yaitu menyembah selain Allah. Kesimpulan keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang kandungan serta pesan yang terdapat pada Quran Surat Al-Kafirun? Kalau kalian belum paham, silahkan ulangi lagi video ini sampai kalian paham dan sampai kalian mengerti. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.